Sumpah ini tuh pas aku baca itu aku kayak speechless. Karena jujur aku tuh bukan manusia yang sempurna. Aku tuh tersentil juga. Dan baca buku ini tuh aku tuh kayak berharap banget ridhoan Allah biar itu dosa-dosa aku tuh bisa terampuni gitu. Halo besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini aku bakalan kembali mereview sebuah buku dan aku cukup suka. Aku bakalan rekomendasiin buku ini buat kamu baca. For information, buku ini tuh lebih kayak ke romance religi gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan novel-novel setipe itu, mungkin kalian bisa nonton video ini sampai habis. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimon karena di sana aku upload lukis konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian tidak manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Jadi buku yang akan aku review adalah ini dia, judulnya Imamah Al-Hafiz. Jadi buku ini seperti yang aku bilang di awal adalah merupakan sebuah novel bergenre Islami. Dan jujur pada saat aku baca buku ini aku tuh benar-benar suka dengan konflik, alur, plot twist yang ada di dalam buku ini. Jadi pertama kali aku baca buku ini tuh kayaknya di awal atau pertengahan tahun 2023, dan ini tuh aku dikirimin sama penerbitnya Cloudbook Publishing. Dan baca buku ini tuh cukup singkat aja. Jadi kayak sehari 2 hari aku udah bisa kelarin selesai baca buku ini. Jadi sebelum kita ke reviewnya, aku mau kasih deskripsiin dulu gimana cover di dalam buku ini. Kalian bisa lihat seluruh covernya itu full ilustrasi yang dimana tuh cantik banget menurut aku. Ada sosok cowok dan sosok cewek yang aku percaya ini tuh merupakan kedua tokoh utama yang ada dalam buku ini. Terus di latarnya itu ada sebuah rumah gubuk dan di belakangnya disekelilingi oleh pohon-pohon. Dalam buku ini tuh menceritakan kayak dia tuh berada di sebuah hutan gitu dan di belakangnya ada lilin, ada sosok siluet cowok gitu. Oke, sebelum kita ke reviewnya, aku mau kasih tau kalian dulu sinopsis dari buku ini. Jadi buku ini tuh berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Imamah yang berumur 22 tahun. Jadi Imamah ini tuh tinggal di sebuah rumah atau kayak gubuk di tengah hutan, hingga pada suatu malam datang seorang perempuan yang dia tuh kayaknya kesasar gitu kan habis dari perkemahan sekolahnya, dan pada akhirnya si Imamah ini memperbolehkan gadis ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah di sini tuh Imamah itu imannya tuh diuji karena pada saat itu mereka tuh berdua aja di dalam gubuk itu. Untuk mengusir pikiran-pikirannya itu Imamah ini meletakkan tangan-tangannya, jarinya di atas api atau di atas lilin. Dan yang bikin aku shock itu Imamah itu bikin jarinya tuh sampai terluka. Menurutku buku ini tuh bener-bener novel berkedok dakwah. Jadi kayak di setiap paragraf dan kalimatnya benar-benar mengandung sebuah nasihat yang sangat-sangat bermanfaat. Dan menurutku nasihat itu lebih kayak ke dakwah dan kita tuh bisa menerapkannya ke dalam sehari-hari. Nah mungkin kalau misalkan kamu baca buku ini, kamu akan paham dan ngerti gimana hukum dan haramnya ketika ada status pacaran. Aku minta maaf dulu kalau misalkan penontonku sini ada yang pacaran gitu ya. Jadi di sini tuh benar-benar kayak dikasih tahu dakwah melalui dakwah dalam novel ini. Kalau haram hukumnya untuk berpacaran. Nah buku ini tuh bertema religi yang seperti aku bilang dan sangat kental nilai keislamannya, ditambah dengan kisah Imamah dan Alicia yang sangat bikin senyum-senyum sendiri, yang dimana dalam buku ini tuh benar-benar relate dalam kondisi kita yang sekarang, yang dimana banyak anak muda yang menormalisasikan hubungan pacaran padahal mereka tahu kalau mendekati zina itu juga sudah dosa. Sumpah ini tuh pas aku baca itu aku kayak speechless. Karena jujur aku tuh bukan manusia yang sempurna, aku tuh tersentil juga. Dan baca buku ini tuh aku tuh kayak berharap banget ridhoan Allah biar itu dosa-dosa aku tuh bisa terampuni gitu. Penggambaran karakter Imamah memang selayaknya pria soleh yang bener-bener dia tuh menjauhi segala mudarat dunia. Imamah juga punya karakter yang cukup kuat, berani, dan bijaksana. Sedangkan Alicia ini menurutku digambarkan sebagai sosok perempuan yang saleha. Jadi kayak mereka benar-benar saling melengkapi gitu. Alicia juga merupakan sosok perempuan yang selalu tuh berserah diri dan penuh rasa syukur. Meskipun aku kurang suka dengan sifat yang manjanya, tapi ya wajar lah ya, mungkin dia tuh masih kecil gitu kan. Jadi kayak dia tuh rada-rada manja gitu loh. Aku di situ kurang suka sih sebenarnya, kayak terlalu dibuat-buat banget. Tapi
Tapi di sisi lain Alicia ini merupakan sosok cewek yang dia tuh benar-benar menjaga martabat dirinya dan harga dirinya. Konfliknya cukup enak untuk diikuti, terus aku tuh cukup enjoy dengan gaya bahasanya. Karena gaya bahasanya menurutku di sini tuh cukup ringan dan sederhana, langsung mudah untuk dipahami. Aku jamin buku ini merupakan bacaan yang sangat-sangat ringan dan bisa dinikmati kapan saja dan siapa saja. Sebenarnya ada banyak karakter di dalam buku ini yang di highlight, namun jujur karakter-karakter pendamping itu tidak sama sekali menjatuhkan karakter utamanya. Jadi kayak karakter pendampingnya ini tuh cukup punya ciri khas masing-masing dan bukan hanya sebagai pemanis doang gitu. Aku juga cukup suka dengan perkembangan karakter Alicia dan Imama yang semakin dewasa dalam menghadapi problematika kehidupan. Buku ini punya sejuta pesan moral yang sangat-sangat bermanfaat dan bisa kita petik. Mulai dari hukum hubungan dengan yang bukan mahram, berhalwat dan berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Terus juga pahala beribadah dan beristiqamah, dan buku juga sempat membahas tentang prahara rumah tangga, tentang orang tua sampai sahabat. Dan aku rasa hampir semua buku ini tuh mengandung nilai-nilai kehidupan. Kalau misalkan kamu nyari bacaan yang ringan dan suka dengan hal romance, buku ini cocok banget buat kamu baca. Gimana reviewnya? Kalau misalkan kalian tertarik dengan buku ini, kamu bisa langsung aja ke toko online atau toko offline. Dan jujur kesan aku pas baca buku ini benar-benar aku tersentuh dengan kedua karakter utamanya ini. Meskipun sebenarnya gaya bahasa itu sangat-sangat sederhana dan diksinya tuh masih belum buat aku struck, tapi aku cukup suka dengan the whole package dari buku ini. Aku cukup suka dengan konfliknya, dan yang paling aku suka adalah pesan tentang kehidupan dan nilai-nilai moral yang ada di dalam buku ini. Tuh bener-bener kayak aku tuh bisa jadi muhasabah diri gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.